Hari ini, saya mendapat pertanyaan dari seorang teman. Pertanyaan ini bisa dibilang cukup rumit. Pertanyaannya begini, benarkah manusia menciptakan Tuhan, atau Tuhan yang menciptakan manusia? Ini pertanyaan kurang lebih seperti pertanyaan duluan mana, telur, atau ayam. Menyikapi hal ini, saya menemukan sebuah kutipan dari sebuah film India yang berjudul Pikai. Kutipannya cukup menarik dan saya sepakat, dikatakan bahwa Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan serta mengatur alam semesta segala isinya, dan Tuhan yang diciptakan manusia-manusia penipu. Artinya di sini sudah terjawab bahwa ada dua Tuhan di alam semesta ini. 1. Tuhan yang menciptakan alam semesta termasuk bumi, manusia, dan semua yang ada di alam semesta. 2. Tuhan yang diciptakan oleh manusia sendiri lewat pikiran manusia. Kebanyakan orang yang mengingkari Sang Pencipta alam semesta ini berpikir bahwa agama sama dengan Tuhan, yang setelah melihat fakta agama dan perilaku para pengikut agama, akhirnya berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Inilah miskonsepsi ateis, walaupun tidak sepenuhnya kesalahan konsepsi ateis, karena teisnya juga yang mengklaim bahwa agama mereka dibuat oleh Tuhan. Agama menjadikan manusia terkotak-kotak, dan membuat Tuhan yang besar menjadi sempit dan kerdil. Padahal, sejatinya Tuhan tidak melihat agama, tapi perbuatan kita kepada sesama manusia. Tuhan tidak akan mempertanyakan agama kita apa, tapi keberuntungan dan pengetahuan kitalah yang akan dipertanyakan. Jadi, apakah manusia yang menciptakan Tuhan? Atau Tuhan yang menciptakan manusia? Duluan mana, telur atau ayam? Dan, hanya orang-orang berakal lah yang bisa menjawab. Jadi kalau timbul pertanyaan seperti di atas, maka jawabannya, iya, tergantung Tuhan yang mana yang dimaksud. Wahai para penanya, pasti, absolutely, ada Tuhan-Tuhan yang diciptakan manusia, misalnya Tuhan-Tuhan yang dihasilkan oleh logika manusia. Ada juga macam Scientology, yang jelas-jelas agama baru yang diciptakan seorang pembuat cerita. Tapi teorem atau pernyataan pembuktian ontologikal, yang kemudian dirumuskan oleh matematikawan Jerman, bernama Kurt Friedrich Gödel, dan kemudian disempurnakan oleh Melvin Fitting, dan sudah diuji coba oleh komputer kemudian hasilnya teorem itu, logis dan tidak cacat logika. Jadi kamu bisa mengatakan, ketika dihadapkan dengan argumen matematis ini, komputer mengakui bahwa Tuhan harus ada, itu logis. Yaitu Tuhan dalam definisi entitas yang menciptakan alam semesta, bukan dewa-dewa yang tinggal di Olympus atau kakek berjenggot di langit. Semoga bisa menjawab pertanyaan di atas. Tuhan Yesus menyertaimu. Shalom. Thank you.